saya akan memperkenalkan teman-teman satu kelompok saya, yaitu saya sendiri adalah Erika. Halo, perkenalkan saya Michelle. Perkenalkan, nama saya Michael. Kita langsung saja mulai. Yang pertama yang akan mempresentasikan adalah saudari Misal. Silakan. Sekarang saya akan menjelaskan definisi mengenai organisasi. Organisasi secara umum berarti sekumpulan orang di mana mereka bekerja sama, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi biasanya memanfaatkan beberapa sumber daya, misalnya uang, mesin, dan beberapa sumber daya lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berikutnya, pengembangan organisasi adalah kegiatan yang terencana dan melibatkan keseluruhan elemen organisasi. Dalam perkembangan organisasi ini, metode yang biasanya sering digunakan adalah action research. Pakai action research ini, action research adalah proses perubahan organisasi, di mana dimulai dari sebuah data atau permasalahan organisasi, hingga pemilihan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan organisasi tersebut. Dan yang terakhir, perubahan organisasi adalah usaha dari suatu manajemen untuk menunjukkan prestasi dari keseluruhan individu, kelompok, dan organisasi, dengan cara mengubah struktur, perilaku, dan proses. Jika perubahan organisasi ini diterapkan dengan benar, maka individu atau kelompok akan memperoleh prestasi yang lebih besar daripada sebelumnya. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, Stoner. Ia mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu pola hubungan yang mana melalui pengarahan atasan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, James D. Money. Ia berpendapat bahwa organisasi adalah suatu bentuk dari setiap perserikatan manusia demi mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, Chester E. Bernard. Ia berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan yang terakhir, Stephen P. Robbins. Ia menyatakan bahwa organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa pengertian dari para ahli ini memiliki inti yang sama, yaitu organisasi adalah tempat orang-orang berkembang dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dan dapat disimpulkan bahwa perkembangan dan perubahan organisasi adalah suatu proses meluasnya sebuah organisasi menuju ke arah yang lebih baik. Tujuan perkembangan dan perubahan organisasi. Yang pertama, untuk mempererat suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Contoh, dengan meningkatnya kualitas pekerja, maka akan semakin mempererat hubungan antara pekerja dari suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu dari organisasi tersebut atau organisasi yang telah dibuat. Contoh, berkembangnya teknologi untuk tujuan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik akan sangat membantu meningkatnya kualitas dari organisasi tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan peranan organisasi di masyarakat luas. Contoh, seperti organisasi kesehatan. Bukan hanya mengarahkan bantuan kepada orang yang membutuhkan tenaga medis, bahkan dapat memberikan bantuan sukarela kepada masyarakat luas. Yang keempat, untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Contoh, suatu organisasi amal. Mereka akan memberikan dana atau bantuan kepada orang yang kekurangan. Tindakan ini juga akan menggerakkan hati masyarakat untuk ikut memberikan bantuan. Dan yang terakhir, untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan organisasi yang telah dibuat. Contoh, perubahan dalam organisasi ini mendorong pekerja berkembang menjadi lebih baik dalam pekerjaannya. Tujuan dari perubahan dan pengembangan organisasi ini adalah untuk meningkatkan suatu kehendak yang kita inginkan untuk mencapai sebuah tujuan yang jelas. Seperti Anda berkeinginan untuk mewujudkan sesuatu, tetapi tidak ada dorongan yang cukup dari orang sekitar, maka Anda dapat bergabung dengan organisasi yang Anda inginkan untuk mewujudkan tujuan Anda. Perkembangan dan perubahan organisasi ini juga akan memotivasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Seperti halnya Go Green, organisasi akan memulai kegiatan mendaur ulang sampah dan akan diikuti masyarakat yang dimana mendapat motivasi dari organisasi tersebut, dan ini mengambil peran penting untuk keselamatan bumi. Slide selanjutnya, faktor perubahan dan perkembangan akan dijelaskan oleh saudara Michael. Dan sekarang saya akan membahas tentang faktor perkembangan dan perubahan organisasi. Menurut Alvin Alberten, awal dari perubahan itu adalah komunikasi. Mengapa? Karena komunikasi itu
yang bisa membuat orang sepemahaman dengan kita, sehingga tercapai yang namanya pemahaman bersama. Nah, sebuah perubahan dan pengembangan dapat terjadi pada siapapun ataupun apapun, sehingga organisasi sendiri juga bisa mengalami yang namanya perubahan. Nah, tidak banyak orang yang suka dengan perubahan, ataupun organisasi sendiri juga tidak suka dengan namanya perubahan. Tetapi perubahan itu yang harus dihadapi oleh sebuah organisasi. Nah, proses perubahan organisasi ini adalah satu konsep daur hidup atau life cycle. Daur hidup apa? Daur hidup manusia seperti daur hidup manusia. Kenapa? Karena awalnya organisasi itu lahir sama seperti manusia, akhirnya organisasi itu bertumbuh seperti manusia juga, dan akhirnya berkembang seperti manusia, dan akhirnya mengalami kemunduran seperti manusia setelah manusia sudah menjadi tua, dan akhirnya mengalami yang namanya kematian. Ada dua faktor penyebab terjadinya perkembangan dan perubahan organisasi. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini artinya faktor yang berasal dari luar sebuah organisasi. Faktor eksternal ini terdiri dari perkembangan teknologi, kompetisi yang semakin tinggi antar organisasi, faktor ekonomi, dan perubahan lingkungan. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi. Kita mengambil contohnya seperti sebuah organisasi memakai komputer untuk bekerja, sehingga mereka hanya bisa bekerja di kantor dan tidak bisa bekerja di rumah. Dan mereka tuh jadi sering lembur karena banyak kerjaan mereka belum siap dan mereka tidak bisa keluar dari kantor, karena pekerjaan mereka tuh hanya bisa dikerjakan di dalam kantor. Nah, seiring perkembangan teknologi, ada yang namanya laptop. Nah, akhirnya organisasi tersebut memakai laptop untuk bekerja, dan akhirnya karyawan-karyawan di sana bisa bekerja di rumah juga dan juga bisa bekerja di kantor, sehingga bisa lebih efektif dan pekerjaannya bisa selesai dengan tepat waktu. Yang kedua ada yang namanya faktor internal. Faktor internal ini adalah penyebab perkembangan dan perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan. Contohnya seperti intensitas kegiatan bertambah banyak, problem hubungan antar anggota, dan perubahan struktur organisasi. Nah, kita mengambil contoh di sini perubahan struktur organisasi. Nah, sebuah organisasi akan berkembang. Contohnya, sebuah organisasi bisa berkembang jika struktur organisasinya itu bisa berubah. Harus bisa berubah. Contohnya seperti awalnya A menjadi ketua mereka, dan A ini orangnya emosian, dan akhirnya bawahan si A ini tidak bisa bekerja dengan serius dan akhirnya tertekan. Nah, seiring perubahan struktur organisasi, jadi sehingga A ini menjadi turun pangkat dan akhirnya si B yang naik pangkat. Nah, jadi sekarang si B menjadi ketua, dan pribadi si B ini orangnya tidak seperti si A, tidak emosian namun pengertian. Nah, sehingga akhirnya karyawannya sendiri juga, akhirnya bawahannya juga bisa merasa nyaman untuk bekerja, dan akhirnya organisasi tersebut bisa berkembang secara pesat. Model perkembangan dan perubahan organisasi. Kurt Lewin menggambarkan model 3 tahap, yaitu mencairkan atau unfreezing, yang kedua changing atau merubah, yang ketiga membekukan ulang atau refreezing. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu mencairkan atau unfreezing. Nah, ini berfokus untuk menciptakan motivasi untuk bisa berubah. Merubah apa? Mengubah sikap yang lama menjadi sikap yang baru yang diinginkan seorang manajer. Nah, biasanya caranya adalah benchmarking atau menentukan tolak ukur. Ini adalah salah satu teknik yang dipakai beberapa organisasi untuk mencairkan atau refreezing. Nah, caranya adalah membandingkan kinerja perusahaan
mereka dengan perusahaan lainnya yang kuat, agar mereka bisa mencapai tujuan mereka dan bisa memberi satu motivasi tambahan untuk bekerja lebih giat. Yang kedua, ada yang namanya changing atau merubah. Nah, perusahaan harus bisa melengkapi karyawan dengan informasi baru, model perilaku baru, dan cara baru untuk memandang segala sesuatu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu karyawan mempelajari konsep atau cara pandang yang baru tersebut, sehingga karyawan tersebut tidak bingung mengapa mereka harus berbuat begini, mereka harus berbuat begitu. Maka di tahap changing ini, perusahaan tersebut harus bisa menyediakan itu semua, informasi baru, model perilaku baru, dan cara baru untuk memandang segala sesuatu, agar karyawannya tidak bingung. Yang ketiga, ada yang namanya membekukan ulang atau rephrasing. Rephrasing ini adalah untuk membantu karyawan untuk menyesuaikan sikap dan cara pandang yang baru. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar bisa membekukan kembali sikap baru mereka, agar bisa menjadi sikap yang normal bagi mereka. Nah, jadi membekukan ulang ini adalah dari tahap changing menjadi rephrasing. Jadi mereka sudah dikasih tahu, karyawan tersebut sudah diberitahu mengapa mereka harus begini, mereka harus begitu, sikap mereka harus begini, sikap mereka harus begitu. Maka di tahap ini, di tahap rephrasing ini, mereka membekukan kembali sikap tersebut agar bisa menjadi sikap sehari-hari mereka. Jadi secara singkat, ini adalah sebuah tahap di mana organisasi itu bisa berubah. Jadi organisasi itu harus cair terlebih dahulu. Habis itu mereka mengubah bentuk atau pola pikir mereka. Setelah itu mereka bekukan lagi dengan pola pikir yang baru. Yang kedua adalah model perubahan sistem. Perubahan sistem didasarkan pada ide bahwa mau besar atau kecil sebuah perubahan tetap akan berdampak bagi keseluruhan organisasi. Contohnya, mempromosikan seseorang ke kelompok kerja baru akan mempengaruhi dinamika baik kelompok baru maupun kelompok yang lama. Nah, contoh itu bisa mengilustrasikan bahwa perubahan bisa menciptakan perubahan yang lain lagi. Jadi tidak hanya satu perubahan yang terjadi, bahkan bisa lebih dari satu perubahan yang bisa terjadi. Nah, di sini kita ada 4 komponen utama dari model sistem. Yang pertama adalah input. Input adalah visi dan misi dari sebuah organisasi. Visi adalah tujuan jangka panjang yang menggambarkan apa yang organisasi ini akan buat ke depannya gimana. Nah, kalau misi ini mencerminkan alasan mengapa organisasi itu ada. Yang kedua, perencanaan strategis. Nah, di sini perencanaan strategis ini merencanakan apa yang akan dilakukan ke depannya secara matang untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, yang ketiga adalah elemen-elemen target dari perubahan. Nah, elemen-elemen target dari perubahan ini mencerminkan komponen-komponen organisasi yang dapat diubah. Jadi, apa saja yang dapat diubah? Nah, di sini dibahas di sini. Yang terakhir, ada yang namanya output. Output mencerminkan hasil akhir yang diinginkan dari perubahan tersebut. Nah, hasil harus konsisten dengan perencanaan strategis organisasi. Jadi tidak hanya berubah, tapi harus berubah sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang ketiga, langkah John Kotler memimpin perubahan organisasi. Nah, John Kotler sendiri adalah seorang pakar kepemimpinan dan manajemen perubahan. Dia merekomendasikan 8 langkah yang dia buat untuk mengatasi masalah dari internal maupun eksternal. Langkah pertama adalah menetapkan rasa kegentingan. Yang langkah kedua, menciptakan koalisi yang memberikan pedoman. Ketiga, mengembangkan suatu visi dan strategi. Yang keempat, membentuk dan mengimplementasikan strategi komunikasi. Yang kelima, memperdayakan tindakan yang berbasis luas. Yang keenam, menghasilkan kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, mengonsolidasikan
keuntungan dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Dan yang ke-8 yang terakhir, menancapkan pendekatan baru ke dalam budaya. Kesimpulannya adalah ada dua faktor penyebab perkembangan dan perubahan organisasi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu artinya dari dalam, dan faktor eksternal itu artinya dari luar. Yang kedua adalah ada 3 model perkembangan dan perubahan organisasi. Yang pertama adalah model perubahan Lewin. Di dalamnya itu ada pencairan, ada mengubah, dan ada membekukan ulang atau yang namanya rephrasing. Yang kedua ada model perkembangan sistem. Itu ada 4 poin. Yang pertama input, yang kedua perencanaan strategis, yang ketiga elemen-elemen dari target perubahan, yang keempat adalah output. Nah, yang ketiga adalah John Kotler. Nah, di sini John Kotler membahas tentang 8 langkah untuk mengatasi masalah internal maupun eksternal dari sebuah organisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan dan perubahan pada sebuah organisasi. Di awal kita harus mengetahui definisi dari proses perubahan organisasi adalah tata urutan atau langkah dalam mewujudkan perubahan sebuah organisasi. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan organisasi itu adalah perubahan yang melibatkan tentang pengembangan, perbaikan, bahkan penyesuaian yang meliputi struktur, teknologi, maupun metode-metode pekerjaan dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah proses perkembangan dan perubahan itu dapat terjadi di dalam sebuah organisasi. Langkah-langkah dalam melakukan proses perubahan organisasi. Yang pertama, mengadakan pengkajian. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap organisasi tidak dapat menghindari diri dari pengaruh perubahan yang terjadi di luar organisasi. Perubahan tersebut bisa saja berdampak negatif ataupun berdampak positif. Yang negatif itu akan menghambat kelancaran organisasi, sedangkan yang positif akan memberikan kelancaran pada organisasi. Yang kedua, mengadakan identifikasi. Yang paling perlu diidentifikasi adalah dampak dari perubahan yang akan terjadi dalam organisasi tersebut. Nah, dampak-dampak tersebut harus diteliti dengan cermat sehingga jelas permasalahannya dan mudah untuk dipecahkan oleh organisasi tersebut. Ketiga, menetapkan perubahan. Sebelum langkah perubahan diambil, pemimpin sebuah organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan, baik dalam rangka meningkatkan kemampuan dan mempertahankan eksistensinya dalam sebuah organisasi. Yang keempat, menentukan strategi. Seorang pemimpin organisasi harus yakin dan melakukan sebuah perubahan di dalam organisasinya, seperti menentukan strategi terbaru dan membuat struktur-struktur yang lebih memadai agar berkembangnya sebuah organisasi tersebut. Yang terakhir atau yang kelima, melakukan evaluasi. Evaluasi di sini sangatlah penting karena untuk mengetahui hasil dari perubahan, apakah perubahan tersebut positif atau negatif, dan perlu untuk dilakukan penilaian kembali dengan cara mengevaluasi tersebut, supaya sebuah organisasi dapat berkembang dan mengetahui kemana dia akan berlanjut untuk melakukan sebuah perubahan ataupun berhenti. Selanjutnya adalah dampak dari perkembangan dan perubahan organisasi. Dampak perubahan dan pengembangan tersebut bisa menjadi dampak yang positif jika tujuan dari suatu organisasi tersebut tercapai, dan bisa menjadi negatif jika tujuan dari organisasi tersebut menjadi terhambat atau bahkan tidak mengalami apapun. Yang akan dijelaskan di sini adalah 2 dampak tersebut. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif itu akan memberikan sebuah rasa nyaman kepada masyarakat karena telah mempercayai organisasi yang telah diikuti. Sedangkan pada dampak negatif dari organisasi itu dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan berakibat dengan keruntuhan dari organisasi tersebut, yang pada akhirnya proses perkembangan organisasi tersebut menjadi gagal atau sama sekali tidak berjalan dengan lancar. Untuk contoh kasus, kelompok kami mengambil contoh kasus dari PT Kereta Api Indonesia, di mana perubahan-perubahan yang dilakukan diantaranya adalah yang pertama, perubahan logo. Perubahan logo ini memang tidak memiliki dampak yang begitu besar, namun perubahan tersebut diinstruksikan oleh Ignatius Jonan selaku Direktur Utama PT KAI yang baru untuk mengawali langkah PT KAI ke dalam tingkat yang lebih tinggi lagi.
Perubahan kedua, perubahan teknologi. Perubahan teknologi itu menggunakan sistem baru self-check-in atau cetak tiket secara mandiri, yang tergolong perubahan strategis karena menggunakan cara kerja yang baru dan menggunakan sumber daya teknologi. Perubahan yang ketiga adalah perubahan sistem yang dilakukan oleh PT KAI, merupakan perubahan strategi, di mana terdapat perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan penghasilan, dan pemakaian sumber daya teknologi untuk menerapkan sistem baru tersebut. Perubahan yang terakhir adalah perubahan layanan pada tahun 2009. PT KAI melakukan restrukturisasi terhadap 4 layanan, yaitu pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu. Perubahan yang dilakukan PT KAI ini merupakan perubahan strategis yang cenderung radikal karena melakukan perubahan arah atau fokus bisnis. Nah, dampak dari perubahan ini adalah, dampak yang kita ketahui adalah seperti sistem penjualan tiket PT KAI, yaitu menggunakan sistem self-check-in, adalah penumpang kereta api yang sudah memesan tiket tersebut atau di channel, bahkan di agen resmi, bisa mendapatkan kode booking dan tidak perlu lagi mengantri di loket stasiun, karena kita bisa mencetaknya secara sendiri, dan hal ini membuat penumpang kereta api tidak perlu membuang banyak waktu untuk antri di loket stasiun. Bagi PT KAI, adanya sistem ini mempermudah pekerjaan petugas karena semua telah dilakukan secara komputerisasi. Baik, kesimpulan dari hasil presentasi kami hari ini adalah bahwasannya setiap organisasi jauh lebih baik untuk melakukan perubahan organisasi, di mana perubahan tersebut menjadikan organisasi jauh lebih berkembang. Dan kepada setiap organisasi, jauh lebih baik untuk mengikuti langkah-langkah dan proses yang benar di dalam melakukan perubahan organisasi, guna untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya kesalahan atau hal yang tidak diinginkan selama perubahan terjadi. Sekian dari hasil presentasi kami hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab.